betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita lanjut ya perkuliahan kita untuk di Google Cloud atau Cloud Computing. Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan Cloud Data Solution. Jadi kalian nanti akan praktik bagaimana sih memanfaatkan layanan penyimpanan yang ada di Google. Jadi selama ini mungkin kalian taunya kalau penyimpanan database itu semuanya kayak string ya, kayak angka ataupun huruf ataupun tipe data yang sifatnya date dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana sih penyimpanan di Google Cloud Data Storage itu dia bisa menyimpan sampai dalam model objek. Jadi objek entah apapun itu. Kalian mau menyimpan dalam bentuk gambar, kalian mau menyimpan dalam sebuah file Word, PDF dan lain-lain. Itu semua bisa kita manfaatkan Google Cloud Storage namanya atau GCS. Kemudian kita juga akan belajar mengenai Cloud Persistent Disk, mana kalian akan belajar tahu apa sih bedanya ketika kita membutuhkan data yang dia perlunya dalam waktu yang cepat, kemudian daya simpannya itu lebih tahan dibandingin dengan yang lain. Itu akan kita bahas juga di Cloud Data Solution hari ini. Oke, untuk di penyimpanan Cloud Data Solution, gitu ya. Kemarin secara garis besar saya sudah ngajarin ya, sudah share ke kalian mengenai layanannya Google. Gitu. Jadi layanan Google Cloud itu kan ada 4 model, ada di sisi compute, storage, big data, sampai dengan machine learning atau ML. Kalian kemarin sudah mempelajari semuanya ya dari sisi compute. Ini kemarin saya sudah ajarkan. Kalian udah tahu cara bikin compute engine, kalian udah belajar bagaimana caranya bikin Kubernetes engine, kalian udah belajar juga pakai App Engine, sampai kemarin Cloud Function. Itu juga saya sudah jelaskan. Hari ini kita akan sudah masuk di babak baru di cloud dengan nama storage atau penyimpanan. Nah, jenisnya itu ada sangat banyak. Jadi kurang lebih ada 5 yang major seperti ini, yang terlihat di layar kalian. Antara lain ada Big Table. Jadi ada Big Table, ada Cloud Storage. Nah, ini yang ntar akan kita pelajarin. Jadi Cloud Storage. Kemudian kita akan belajar juga nanti ke depan bagaimana kalau seumpamanya Google Cloud itu mau mengimplementasikan SQL. Kayak itu bisa juga. Kalian bisa pelajarin. Itu nanti ada di Cloud SQL. Bagaimana kalau kita mau kembangin lebih dari satu model, kayak namanya Cloud Spanner, ada data store dan lain-lain. Intinya hari ini kita kan sudah masuk di babak baru, di mana bukan lagi compute atau proses perhitungan, kita akan sudah masuk ke bagian storage atau bagian penyimpanan datanya. Untuk di cloud storage, tadi udah kelihatan ya. Jadi sebenarnya yang dari hal yang kita pelajari kemarin, kita udah mesti memahami dulu bagaimana itu komputasi di dalam cloud computing, bagaimana pengurusan jaringannya, bagaimana manfaatnya dalam big data, machine learning, dan hari ini mungkin kita akan sentuh bagaimana dengan model penyimpanan di dalam cloud computing. Khusus untuk hari ini kita belajar mengenai cloud storage. Kalian akan lihat ternyata di Google itu bisa nyimpan objek. Gitu. Tidak hanya basis data yang selama ini kita tahu, nyimpan database itu hanya ada nama, NIM, dan lain-lain. Namun hari ini kita bisa simpan sebuah objek. Ya mirip-mirip kalau kalian sebutnya dengan Google Drive. Jadi Google Drive itu kita nyimpannya objek. Jadi kalian nyimpan Word dalam, kalian menyimpan Excel, PowerPoint-nya kalian bisa taruh semua di dalam Google Drive. Hari ini kita akan lihat bagaimana sih menyimpan sebuah data ke dalam cloud storage. Nah, dalam beberapa hal kita akan belajar di data solution ada 2 sebenarnya. Saya nambahin 1 lagi. Jadi selain Google Cloud Storage, kita akan melihat bagaimana implementasi Cloud Persistent Disk. Jadi ada satu media penyimpanan yang sebenarnya kita udah pakai, namun itu kadang belum dibahas secara jernih. Jadi ada Cloud Storage dan Cloud Persistent. Nah, apa itu Cloud Data Solution? Ini yang mesti diketahui dulu ya. Jadi baris besar dari suatu layanan di cloud computing ada namanya Cloud Data Solution. Apa itu? Nah, kalau dikatakan Cloud Data Solution yang selama ini kita tahunya adalah layanan komputasi, jadi layanan komputasi, penyimpanan itu tidak kalah penting. Jadi penyimpanan itu tidak kalah penting dari satu pengembangan aplikasi. Jadi aplikasi yang kita buat itu pasti selalu harus memiliki jenis penyimpanan atau
jenis database itu yang berbeda-beda. Nah, di Google Cloud dia udah siapin beberapa penyimpanan data itu secara lengkap. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya kita. Jadi mulai dari data yang terstruktur ataukah dia nggak terstruktur, transaksional, ada relasional, semuanya bisa dilayani dari Cloud Data Solution yang dipunya oleh Google Cloud. Jadi apapun sih, kalau kalian pelajarin juga Amazon punya, gitu ya, Amazon AWS ya, Amazon Web Services, itu udah menyiapkan juga sebenarnya Cloud Data Solution. Cuman kita nggak bahas itu, kita fokusnya di bagian Google-nya, dan dia punya beberapa jenis layanan di dalam. Nah, ini yang mesti diingat juga, selama ini kalian belajar itu kan pakai database ya, database mungkin pakai kayak MySQL, kemudian pakai MySQL, semuanya itu kan jenisnya masuk di bagian dalam bentukan transaksional atau relasional. Jadi transaksional dan relasional. Jadi dia akan connect dari satu data ke data yang lain. Namun kalau kalian perhatikan ada beberapa juga jenis data penyimpanan yang sifatnya tidak relasi atau datanya nggak terstruktur. Apa aja kayak modelnya, contohnya kayak Firebase. Kalian belajar mungkin ada kenal nama database namanya MongoDB dan lain-lain. Itu adalah jenis database yang dia nggak relasional. Dia basisnya pendekatannya adalah objek. Jadi pendekatannya ke objek. Nah, untuk jenis-jenisnya ini, apakah semua Google itu layanin? Semua Google itu layanin. Nah, tergantung dari kita kebutuhannya untuk aplikasi apa aja. Nah, untuk melihat apa aja layanan storage yang dipunya oleh Google, kalian bisa lihat di menunya kalian pada saat mencet menu Google Cloud seperti ini di sebelah kiri atas. Ya. Itu nanti akan ada kelihatan menunya apa aja. Ada Bigtable, ada Data Store, ada Firestore, ada File Store, ada Storage, SQL, Spanner, Memory Store, data transfer. Ini semua adalah layanan yang dipunya oleh Google Cloud Data Solution. Jadi Cloud Data Solution. Jadi dia akan punya layanan untuk penyimpanan data, gitu ya, di sisi Google Cloud Platform. Nah, untuk layanan di Cloud Data Solution ini saya coba jelasin ya. Jadi poin yang pertama dan yang poin kedua ini akan kita coba pelajarin hari ini. Jadi akan kelihatan dua hal ini yang lebih mayor untuk dibahas per hari ini. Google Cloud Storage itu lebih ke arah bagaimana penyimpanan objek itu kita taruh dan dia reliable-nya itu tinggi. Apa maksudnya? Kalau kita naruh sebuah objek, gitu, ini objek ya, ingat ya, database-nya ini berupa objek, sekali lagi, bukan berupa data kayak string, number, dan lain-lain. Dia langsung objek, entah itu file gambar, entah itu file Word, atau apapun, everything itu, kita naruh, kita mau narik datanya itu dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kalau websitenya itu dibuka, ataupun websitenya itu diakses, dia bisa dibuka dengan cepat. Nah, Google Cloud Storage, dia udah ngasihin, latensi itu yang sangat rendah, jadi reliability-nya itu sangat tinggi. Kemudian dia udah punya juga API yang bisa diakses, jadi orang yang nggak punya API itu nggak bisa mengakses datanya. Gitu. Dan kelebihannya adalah dia punya kecepatan yang konsisten di seluruh penyimpanan data. Ini kelebihan yang ada di Cloud Storage. Nah, yang kedua adalah Cloud Persistent Disk. Apa itu? Nah, kalau persisten itu dia lebih ke arah bagaimana model penyimpanan data block. Jadi data block sama dia punya performance yang tinggi. Ini biasanya kita pakai kalau adik-adik sekalian ini pakai kontainer. Jadi kemarin udah ya dijelasin itu kontainer itu apa, kontainer itu apa, kemudian model virtual itu apa. Silahkan dibuka kembali materinya. Nah, di persistent disk ini kita bisa atur ya, mirip fungsinya kayak disk yang dipasang pada komputer atau hard disk atau SSD. Jadi kalau persisten di sini kita punya satu hard disk atau kita punya satu SSD gitu yang tersendiri yang khusus buat layanannya kita dan itu dipasang ke dalam mesin yang kita punya. Ya, jadi cloud persisten disk. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Nah, untuk di Cloud Data Solution itu tidak hanya ada cloud storage,
dia ada juga Cloud Persistent Disk, ada juga Cloud SQL. Nah, kalau Cloud SQL ini dia lebih ke database yang sifatnya relasional. Jadi sifatnya relasional, dia berikan kemudahan ngatur data dari SQL dan PostgreSQL. Cloud SQL ini dia ya sama yang selama ini kalian pelajarin, data basisnya adalah SQL. Tuh. Tapi mulai dari macam MySQL atau PostgreSQL dia udah support. Nah, kelebihannya dibandingin dengan SQL yang sebelumnya kita pakai, itu dia sudah nawarin kinerja, kemudian kita bisa scalable. Kalau request datanya tinggi, itu dia udah bisa siapin. Jadi dia punya kinerja yang bagus, skalabilitas, dan lebih nyaman juga ketika digunakan karena dia akan menyesuaikan dengan request. Jadi ketika request kita itu gede, data juga yang akan dikasih langsung menyesuaikan gitu ya. Nah, kemudian Cloud Data Solution ini dia juga ada jenisnya macam kayak Cloud Spanner. Cloud Spanner ini apa? Jadi dia layanan database relasional mirip MySQL, atau namun dia lebih global, lebih besar ketika untuk diakses dibandingin dengan data MySQL yang biasa. Jadi dia lebih konsisten untuk data transaksional, reliable juga tinggi. Jadi datanya reliable, kemudian dia masuk di dalam skala global yang dia connect ke beberapa region atau non. Terus yang sering dipakai sih teman-teman pakai Firebase itu namanya adalah Cloud Firestore. Jadi, nah ini yang mesti diingat ya, Firestore ini adalah basisnya objek. Nah, jadi dia NoSQL. Ya, jadi NoSQL basisnya objek. Dia punya UI ID yang tersendiri masing-masing untuk menyimpan suatu data dan dia lebih simple. Jadi dia menyederhanakan model penyimpanan data. Lebih mudah juga untuk sinkronisasi. Kemudian kita simpan data. Paling cocok biasanya teman-teman pakai untuk mobile atau web atau IoT itu dalam skala yang lebih besar, gitu, atau skalanya global. Ini biasa kalian lihat atau pakai sudah include sih kalau udah pakai Firebase. Jadi kalau udah pakai Firebase dalam itu udah ada Cloud Firestore. Kemudian yang keenam ada Cloud Data Solution itu masuk di Data Store. Jadi dia sama NoSQL juga, tapi dia lebih fleksibel. Nah, orientasinya apa? Dia lebih fokus ke dalam dokumen. Sekali lagi ya, dia lebih fokus ke dokumen. Di Firestore sama NoSQL, tapi dia lebih fokus ke bagian data. Gitu ya. Ingat ya, dia lebih fokus ke data, bukan dokumen. Ya, jadi perbedaannya ada di situ. Nah, kemudian data store ini dia dikelola sepenuhnya oleh Google. Jadi kita tidak perlu perbaharui datanya, OS-nya dan lain-lain. Konfigurasi dan pengelolaan solusi database itu semuanya akan diatur sama si Google. Kita cukup panggil aja fungsi untuk penggunaan data store-nya. Nah, ingat ketika kita masuk di ranah digital, data itu adalah komponen yang sangat penting. Jadi data itu sangat penting. Perusahaan apapun sampai hari ini yang manfaatkan digital itu adalah perusahaan yang berbasis data. Jadi perusahaan berbasis data punya wawasan bisnis yang gunanya untuk mendukung bisnisnya. Nah, Google Cloud Platform ini dia siapkan juga layanan untuk penyimpanan yang sifatnya kalau kita akses dalam data yang sangat besar dan kita mau dapat insight datanya, nah kita bisa pakai layanan Big Data dan Data Analytics. Jadi ada lagi satu storage data, penyimpanan data. Nah, tapi kita mau pakai dalam jumlah yang sangat besar dan dipakai untuk pengolahan data analytics. Nah, kita ada si Google ini siapin ada beberapa layanan. Yang pertama namanya adalah Cloud Bigtable. Tadi ya udah ada gambarnya ya. Itu udah aku share juga. Nah, Cloud Bigtable itu apa? Cloud Bigtable itu layanan yang sifatnya NoSQL. Sekali lagi, dia NoSQL, scalable, jadi skalanya besar. Ini disesuaikan juga dengan latensinya. Jadi disesuaikan dengan latensinya. Dia latensinya rendah, kemudian throughput-nya yang tinggi. Nah, Cloud Bigtable ini dia terintegrasi juga. Jadi terintegrasi juga dengan data. Jadi terintegrasi dengan big data. Kalau kalian belajar big data, ada istilah, ada tools namanya Hadoop gitu, sama Spark. Ini Cloud Bigtable-nya si Google ini udah support.
Jadi udah support dengan Hadoop dengan Spark. Ya, ini kalau kalian mau ngangkat judul akhir juga bagus, proses perhitungan data dengan menggunakan Hadoop ataupun Spark. Gitu. Jadi menghitung data yang jumlahnya sangat besar. Nah, Bigtable ini dia dukung juga open source ya. Jadi kalau kita mau akses datanya dari luar, sangat-sangat mudah. Itu sangat-sangat mudah. Kita tinggal panggil aja berdasarkan API. Jadi ada satu open source Hybase API yang bisa kita pakai ya. Jadi bisa kita pakai. Kemudian ada Cloud BigQuery, gitu. Jadi ada Cloud BigQuery. BigQuery ini lebih ke arah data warehouse. Nah, silakan cari tahu lagi ya kalau ada istilah warehouse itu seperti apa. Ini biasanya dikelola penuh oleh Google. Dia biayanya rendah dibandingin kalau kita pakai dengan layanan big data yang lainnya. Ini dia lebih rendah, lebih murah, kemudian scalingnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan dan komputasi data. Jadi penyimpanan itu menyesuaikan dengan komputasi data. Jadi Cloud Bigtable, Cloud BigQuery, Bigtable, Cloud BigQuery ini semua layanan yang disiapkan oleh Google untuk big data dan data analytics. Nah, selain itu ada layanan big data dan data analytics juga, yaitu apa aja? Yang ketiga adalah Cloud PubSub. Gitu. Jadi kalau ada istilah PubSub itu adalah kependekan dari publisher dan subscribe. Jadi ada namanya Cloud Publisher dan Cloud Subscribe. Ini layanannya untuk apa? Kalau kalian yang fokusnya streaming, jadi streaming layanan analytics. Di ini bisa pakai Cloud PubSub. Di sorry, sempat terputus, kita lanjut lagi. Saya kembali ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita udah melihat. Jadi layanan data Bigtable itu apa aja? Pertama ada Bigtable, kemudian ada BigQuery. Nah, BigQuery, Bigtable ini fokusnya kalau kita pakai layanan Big Data, contoh dalam model yang sudah populer macam kayak Hadoop ataupun Spark, ini udah didukung dan udah connected juga ke layanannya. Kita bisa pakai apa? Hybase API yang bisa diakses keluar. Kemudian ada Cloud BigQuery, gitu ya. Ini untuk data warehouse, kita cukup pakai dan seluruhnya udah diatur sama si Google, baik itu mulai dari scalingnya, baik itu ketika komponen biaya dan proses penyimpanan atau komputasi datanya itu udah diatur semua oleh Google. Yang ketiga ada Cloud PubSub. Jadi PubSub itu layanan streaming analytics data. Layanan analytics data. Jadi modulnya bisa kepake kalau kalian mau, gitu ya. Kalian mau untuk indikasi data project yang baik itu dia jalannya di lokal ataupun hybrid. Baik itu di lokal ataupun hybrid. Kemudian ada Cloud Data Procurement. Ada data procurement. Ini dipakai untuk data yang sifatnya data cluster. Dari sifatnya data cluster. Ini kalau butuhnya jalannya per hari. Jalannya per hari. Macam kayak kita menggabungkan satu data dengan data yang lain.
mungkin akan ada istilah sih macam kayak Apache Spark sama Apache Hadoop. Jadi dia lebih sederhana. Operasionalnya biasanya dipakai kalau dia makan waktu yang berjam-jam atau berhari-hari. Nah, sekarang dengan adanya Dataproc itu sudah meminimalisir. Kemarin mesti proses perhitungan atau komputasi itu makannya jam-jam, sekarang udah by detik atau menit itu sudah selesai. Jadi sangat-sangat cepat ya. Jadi terkadang biasa perusahaan itu butuh komputasi atau proses perhitungan data yang orang butuhnya cepat. Bayangkan kalau jumlah data yang ribuan yang mau diolah yang hasilnya berjam-jam masih ditunggu. Sekarang udah bisa jadi menit, bahkan bisa jadi detik gitu. Karena Google itu punya satu komputer yang gede dan semuanya bisa lakukan komputasi yang sangat cepat. Kalau kalian coba cari ya komputer-komputer yang sangat cepat untuk proses perhitungan ya number one itu komputernya NASA gitu ya. Komputernya NASA, kemudian ada komputernya Google, kemudian ada komputernya Amazon dan seterusnya. Itu orang saling berlomba-lomba untuk proses perhitungan itu lebih cepat. Yang kelima adalah Cloud Data Flow. Cloud Data Flow itu apa? Cloud Data Flow itu adalah layanannya Google Cloud yang dipakai untuk di Apache Beam. Jadi dia bentuk streaming real time ataukah proses batch historical gitu. Jadi kita bisa Cloud Data Flow. Kalau kita kenalnya kan Apache, gitu ya. Apache, Nginx, kemudian Apache Exam. Ini udah ada satu namanya lagi Apache Beam, itu untuk model data streaming ataupun data processing yang sifatnya mau diakses dengan cepat. Oke, jadi tinggal milih ya, tinggal milih aja layanan apa yang mau dipakai, cloud data apa yang kalian mau gunakan. Nanti akan disesuaikan dengan layanan dari big datanya, dengan data analytics-nya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kita udah tahu cloud data itu ada banyak macam, gitu. Terus kapan mesti dipakainya gitu, kapan mesti digunainnya? Nah, ada beberapa flow, kapan kita mesti pakai yang cloud data PubSub, BigQuery, kemudian Spanner dan lain-lain, itu berdasarkan beberapa pendekatan. Apa aja itu? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya, di layar kalian masing-masing. Pertama, kita mesti perjelas dulu gitu. Apakah data kita itu terstruktur? Kalau data kita terstruktur, ya kalau data kita nggak terstruktur, itu akan ada pertanyaan lagi seperti ini ya. Nah, ketika data kita itu nggak terstruktur, apakah data kita itu butuh layanan SDK mobile, artinya connect ke mobile, atau layanan yang dipakai penyimpanan yang sifatnya fokus ke mobile. Jika ya, berarti pilihannya adalah pakailah cloud storage untuk Firebase atau Firestore. Jadi pakailah Firestore untuk Firebase. Tapi jika tidak, disarankan untuk pakai cloud storage. Jadi ingat ya, bisa pakai for Firebase storage, bisa pakai cloud Firestore. Itu kalau yang sifatnya datanya nggak terstruktur, kalau dia ke mobile ke Firebase, kalau dia ke pakainya ke cloud storage. Nah, bagaimana dengan data yang kalau dia terstruktur kayak ini? Ini tadi yang kalau kita jawabnya tidak, kalau data kita nggak terstruktur. Bagaimana kalau data kita terstruktur? Nah, kembali lagi ditanya, apakah project kita itu butuh data yang workload-nya itu di analytics? Gitu. Artinya kita mau dapat rekapan datanya secara detailing. Oke, jika iya, kita akan ditanya lagi. Apakah layanan yang kita mau buat itu butuh data yang diupdate, ataukah latensinya itu rendah? Latensinya rendah. Oke, jika iya, kita pakai Cloud Bigtable. Kalau enggak perlu latensinya, nggak apa-apa lama, yang jelas perhitungannya selesai, ya udah pakai BigQuery. Ya, jadi pertanyaannya mesti jawab, kalau yes masuk lagi, kalau no dia pilih BigQuery, kalau yes latensinya ya udah pakai Bigtable. Nah, sekarang turunan lagi nih, bagaimana kalau workload-nya analytics-nya itu kita nggak butuhin? Nah, kembali lagi ditanyakan, kalau kita nggak perlu data analytics untuk workload data, yang jadi pertanyaan adalah, apakah data kita itu relasional? Kalau berelasi,
Ya, kalau berelasi disarankan pakai yang di sebelah kiri. Nah, kembali lagi ditanya, apakah kita perlu, apakah data kita itu perlu untuk scalable-nya itu secara horizontal? Jadi scalability horizontal. Kalau iya kita pakai Cloud Spanner, kalau enggak kita pakai Cloud SQL aja. Nah, ini ya, jadi step-stepnya kalau lihat kapan mesti dipakai, ini mesti dipenuhi dulu, kalian mesti tahu project kalian dulu. Kemudian kalau data kita itu enggak relasional, nah kembali akan ditanyakan, apakah mau pakai yang connect ke mobile? Kalau iya, kita bisa pakai App Store. Kalau tidak, kita bisa pakai Cloud Data Store. Sudah ya, jadi artinya ada kondisi-kondisi yang wajib terpenuhi dulu. Gitu. Apakah kalian mau datanya struktur, kemudian connect dengan data SDK mobile, apakah perlu ada data analytics, kemudian dia berelasi kah, apakah dia scalability-nya lebih bagus, apakah dia mobile SDK-nya dipenuhi gitu ya, no needs low data latensinya itu bisa diatur sama Google Cloud. Kalian tinggal menyesuaikan aja dari data yang digunakan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, kita lihat ya, ini kan tadi ada beberapa turunan dari Cloud Data apa namanya, Cloud Data Solution gitu ya. Jadi itu Google Cloud Storage apa aja layanannya gitu ya. Cloud Data Storage apa aja, dan apa sih itu layanan Google Cloud Storage? Nah, DCS atau Cloud Storage ini adalah penyimpanan dari Google Cloud ditujukan untuk yang berkas basisnya objek. Jadi basisnya objek. Objek ini bisa berupa data individual yang kalian simpan dalam cloud, bisa juga berupa berkas data gitu. Jadi fokusnya dia tidak akan membebani penyimpanan database atau data komputer mesin di sisi virtual. Nah, di GCS sendiri kita nggak perlu nggak perlu buat bucket. Jadi kalau di GCS kita perlu dulu namanya bikin satu media penyimpanan yang kita sebut dengan istilah bucket. Jadi ada yang namanya bucket. Bucket ini kayak wadah ya. Jadi wadah untuk naruh data kita ke dalam. Nah, bucket ini harus global, dia bersifat unik atau global. Jadi dia punya bucket. Ada beberapa model kelas penyimpanan. Yang pertama multi regional. Jadi penyimpanan datanya cocok itu kalau kita pakai di beberapa region. Nah, ini fokus kalau kalian misalkan takut kehilangan data, misalkan ada bencana alam ataupun yang lain, kita bisa naruh data kita itu di beberapa tempat. Ini disebut dengan multi regional. Ingat, bucket itu harus unik. Jadi nanti pada saat penamaan, kalau namanya nggak unik atau namanya ada yang salah, nanti akan diminta untuk menggantikan nama bucketnya kembali. Kemudian kalian nanti menyesuaikan, apakah kalian mau naruhnya multi regional, otomatis di pricing juga pasti lebih mahal. Kemudian apakah kalian mau naruhnya hanya di satu data saja atau data regional. Ingat, bucket ini hanya akan disimpan di satu region. Ini kalau kalian butuh aksesnya itu lokal dengan performansi yang tinggi. Kalau butuh ketersediaan data yang tinggi, jaga-jaga supaya kalau misalkan data nggak mau hilang, saya menyarankan pakai multi regional. Ada juga kelas penyimpanan itu berdasarkan data nearline. Data nearline, ini penyimpanan data yang jarang diakses. Ini biasanya dipakai untuk penyimpanan data backup, jadi kurang dari 1 bulan sekali. Kalau misalkan gini ya, yang jadi pertanyaan, misalkan saya punya satu data, saya simpannya online, kemudian saya jarang akses. Jadi saya jarang akses, tapi datanya penting. Itu, datanya penting, kalian jarang akses. Kalau difrekuensikan bisa jadi kurang dari 1 bulan sekali kalian buka. Gitu. Jadi disarankan pakailah jenisnya nearline. Jadi disarankan pakailah jenisnya nearline. Kenapa? Karena ini pasti biaya atau budget yang kita spend itu dia lebih rendah. Dan diaksesnya baru nanti ngeluarin biaya gitu. Jadi fokusnya kalau pakainya data nearline, kalian ingat bahwa ternyata dia hanya dipakainya kurang lebih 1 kali dalam sebulan, tapi datanya penting. Ada yang masuk di kategori cold line. Cold line ini apa? Cold line ini jenis penyimpanan di sisi data yang sangat jarang diakses. Misalkan
lebih jauh lagi ya. Ada nearline, ada hotline. Hotline ini dia lebih ke data yang diaksesnya kurang lebih dari setahun itu sekali. Ya, jadi setahun sekali kita akses datanya. Jadi akses datanya itu sekali setahun. Dia lebih murah lagi, gitu. Dia lebih murah lagi dan aksesnya lebih tinggi dari nearline. Gitu. Jadi kenapa? Karena aksesnya itu kita cuma menggunakan datanya itu setahun sekali. Ya, kurang dari itulah. Jadi intinya kalian bisa menyesuaikan ya jenis penyimpanan kalian, ada regional, ada nearline, ada outline. Nah, adik-adik sekarang kemarin udah belajar ya proses penyimpanan. Ada namanya US Central 1, ya, US East 1, West 1, US West 2, US West 3. Kontinennya itu sebenarnya regionnya ada di North Amerika. Tapi kalau kita bahas region datanya, East 1 itu adalah Carolina, server kita ada di Carolina, Northern Virginia, West 2 itu adalah LA, Los Angeles, West 3 itu adalah Salt Lake City. Kalau kita pilih South America East 1 itu Sao Paulo. Nah, jadi kalau nanya kemarin, misalkan data saya mau naruhnya di Tokyo, itu pilihnya apa? Ya kalau Tokyo itu di sini ya, di Asia Northeast 1. Jadi bisa dilihat Tokyo itu di Asia Northeast 1. Kemudian saya mau naruh datanya di India, gitu, di kota Mumbai. Ya udah, berarti pilihannya adalah Asia South 1. Jakarta sudah ada juga, cuman saya belum update ya di dalam slide ini. Kalian bisa baca-baca juga di dokumentasinya Google Cloud Storage. Gitu. Jadi kalau Jakarta itu pilihnya Asia berapa? Itu udah ada kok, udah masuk. Nah, ini tadi yang sifatnya region ya. Jadi bisa dilihat layar kalian ini yang region satu tempat. Bagaimana kalau saya multi region? Pilihnya gimana? Apakah pilihnya regionnya lebih dari satu? Enggak. Google udah kasihkan kayak gini. Di multi region itu misalkan kita udah kasih kode name namanya Asia. Nah, data center ini akan ditaruh di semua data center Asia. Kemudian ada kode EU ini ya. Kalau EU itu adalah European Union, jadi akan ditaruh data kita itu di negara-negara Eropa. Kalau kita naruhnya di US, data center kita tuh akan ditaruh di US. Nah, objek data di EU multi region itu tidak hanya di store, misalkan kalau kita bercerita London atau Zurich ya, di Europe West 2 atau West 6 di Zurich region, namun dia akan taruh lebih dari 2 tempat. Dia akan taruh lebih dari 2 tempat. Nah, ada yang sifatnya dual region. Dual region itu apa? Misalkan dia hanya punya 2 region saja. Beda multi region. Multi region itu beda 2, dual region itu hanya 2. Contohnya kayak EUR 4 gitu ya. Jadi dual region EUR 4 ini artinya apa? Region data kita itu ditaruhnya ke Europe North 1 sama Europe West 4. Kalau kita kasih kode ini ya. Jadi sekali lagi diingat, kalau kita naruh data Euro 4, berarti 2 region kita itu ditaruhnya Europe North 1 dan Europe West 4. Kalau kita naruh kode 64 seperti ini artinya data region kita itu ada ditaruhnya di 2 hal. Pertama di US Central 1 sama US East 1. Jadi tinggal dipilih ya, kalian mau mainnya di basiskan region, atau kalian mau mainnya di multi region, atau kalian hanya mau naruh datanya di 2 tempat, ya pakainya dual region. Kalau ditanya lebih aman yang mana, lebih aman yang sifatnya kalau multi region. Kenapa bisa? Karena dia akan naruh data kita itu tidak hanya di satu server, dia naruhnya di 2, 3, 4 dan seterusnya data kita. Makanya ditaruhnya multi region. Sedangkan kalau dual region terbatas, dia hanya naruhnya hanya di 2 tempat saja. Lebih-lebih yang sifatnya satu region ya. Kalau satu region berarti dia hanya naruh di satu tempat saja. Sisanya dari kalian tergantung dari kebutuhan. Ingat ya, tergantung dari kebutuhan. Kalian menyesuaikan, kalian mau taruh datanya region, multi region, ataukah dual region. Nah, di Google Cloud Storage itu ada 2 komponen, yaitu adalah objek data dengan objek metadata. Jadi kalau nanti sebentar kalian praktek, kalian akan lihat ya, ada namanya objek data, ada namanya meta. Jadi ada objek data dan metadata. Apa itu? Objek data itu adalah konten dari berkasnya sendiri. Jadi misalkan saya kasih nama, gitu.
karisma.jpg, karisma.png. Nah, itu adalah semua objek data. Itu masuk dari model objek data. Nah, objek data sendiri dia punya metadata. Apa maksudnya itu? Metadata adalah value name-nya. Gitu. Jadi pasangan name dengan value-nya. Ibaratnya kalau bisalah kalian sebut dengan nama ID lah. Jadi misalkan 01 itu namanya adalah karisma.png. Itu adalah metadatanya. Ingat, sebuah objek data itu harus punya nama yang unik dalam sebuah bucket. Kalau enggak, itu akan sulit untuk datanya ditarik. Nah, kita bisa simpan objek kita itu tidak terbatas dalam sebuah bucket. Ingat ya, ini dia, unlimited. Jadi, kalau ada nanya, penyimpanannya di Google Cloud Storage itu berapa besar? Dia unlimited, tidak terbatas dalam sebuah bucket. Namun, satu objek ini, dia maksimal itu 5 terabyte. Saya ingat, 5 tera, arti ada 5.000 giga. 5.000 giga. 5.000 giga data. Jadi, perhatikan, misalkan saya punya satu file gambar, atau file Word, atau file PDF, dengan ukuran sampai 3 tera, satu file PDF 3 tera, itu masih sanggup untuk disimpan ke dalam sebuah bucket. Ini mesti diingat. Jadi ada penyimpanannya, satu objek itu maksimal dia 5 terabyte. Tapi jumlahnya itu tidak terbatas. Sekali lagi ya, kalau masuk di penyimpanan bucket itu tidak terbatas, namun ukuran filenya tidak boleh melebihi dari 5 terabyte. Nah, cloud storage ini dia adalah binary large object storage, jadi satu model object storage yang manfaatnya ada beberapa. Pertama, kita bisa pakai untuk scale up di sisi internet. Performansi datanya cukup bagus. Data administrasinya lebih mudah karena kita nggak perlu ngatur kapasitas dari sisi manajemen penyimpanan. Nah, ini juga saya suka kelebihannya di cloud storage. Data kita tuh dienkripsi. Ya. Data kita itu semua yang masuk itu dienkripsi. Bahkan Google pun nggak bisa melihat data kita itu lebih dalam. Kenapa? Walaupun Google dia siapkan tempat, data itu akan terenkripsi di dalam. Dan yang pegang data enkripsinya adalah di akunnya kita masing-masing. Nah, data enkripsi dari Google itu ketika masuk, kita masukkan data, itu mulai dari titik pada saat kita pengiriman data sampai dengan masuk ke data storage, itu semua dienkripsi. Ini ya, jadi dienkripsi sehingga kalau ada pencurian data di tengah jalan itu sudah diminimalisir oleh layanan Google Cloud. Nah, kelebihan yang lain, dia support untuk data yang online dan offline. Jadi misalkan servisnya kita itu lagi putus di internet, nggak apa-apa simpan dalam data lokal, ketika udah connect nanti datanya akan fokus. Kayak gitu. Jadi dia udah support online offline, import services itu udah mendukung. Jadi jangan khawatir kalau misalkan internetnya putus, nanti ketika connect internet kembali, datanya akan diproses kembali untuk disimpan. Ini kelebihannya ya. Nah, cloud storage ini kita sangat mudah untuk organize ke dalam bucket. Jadi ada bucket atribut, ada namanya bucket content. Nah, kalau bucket atribut selalu ingat bahwa namanya itu harus unik. Dia punya storage class, lokasi bisa kita atur ya, mau region atau multi region. Udah bisa kita set juga IM-nya. Maksudnya kita bisa atur siapa aja yang bisa akses data kita. Terus ini kelebihan juga, kita bisa atur versioning system setting. Jadi misalkan naruh sebuah proses atau pengembaraan data, ini versi 1, ini versi 2, ini versi 3 itu udah disupport juga sama bucket attribute. Kemudian support juga untuk object lifecycle management rules untuk bucket attribute. Kemudian bucket content dia simpan dalam bentuk files dengan nama namespace flat. Kemudian kalau bucket content kita udah punya juga access control list. Kemudian bagaimana memilih kelasnya ya, storage kelasnya. Jadi biasanya paling banyak orang yang akses gitu. Availability-nya lebih besar pasti yang multi regional karena data itu disimpan lebih dari satu tempat, lebih dari 2 tempat. Regional ini hanya satu tempat, makanya ketersediaannya itu 99,9%. Kemudian nearline aksesnya kurang dari sekali dalam sebulan itu 99%. Hotline juga sama, kurang dari sekali dalam setahun itu 99%. Kalau dari aksesnya, apakah bisa akses keluar? Semuanya bisa diakses dalam bentuk API.
dan kecepatannya itu milisecond. Jadi ingat ya, milisecond. Dia bukan malah satunya detik, tapi milisecond. Kemudian kalau kita ditanya harganya bagaimana untuk penyimpanan seperti ini, adik-adik ya. Jadi kalau multi-region itu harganya pasti lebih besar. Ini yang ada. Nah, biayanya pasti lebih besar per bulan. Semakin ke kanan itu semakin murah. Gitu ya, semakin murah. Kenapa? Karena kita aksesnya hanya sekali, kurang lebih sekali dalam setahun. Retrieval-nya, tapi bagaimana dengan retrieval price-nya? Jadi kalau retrieval price itu ada pengembalian atau ibaratnya kayak ada cashback gitu. Kalau pemakaiannya nggak memenuhi, nanti bisa lebih banyak di sisi mana, dan paling banyak ngasih layanan itu adalah Cloudline. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kasusnya kapan sih pilih multi regional, nearline, dan Cloudline? Kalau multi regional, kita mau content source itu dengan delivery-nya itu cepat. Jadi pakai aja multi regional. Kalau kita cuma mau pakai dalam satu wilayah dan ada analytics, transcoding data, pakailah regional. Kalau kita mau simpan data, makanya itu nearline ya. Nah, nearline itu cocoknya dipakai untuk penyimpanan data bulanan. Penyimpanan data bulanan. Jadi bisa kalian pakai backup, pakailah nearline. Kalau kalian mau simpan datanya per tahun, pakailah Cloudline. Ya, jadi Cloudline ini biasa dipakai untuk jaga-jaga sih. Misalkan kalau ada bencana alam atau apa hal yang lain yang ibaratnya data kita itu udah kemungkinan selamatnya kosong. Nah itu Cloudline itu udah membantu sebenarnya. Nah, ada beberapa cara untuk memasukkan data kita ke dalam cloud storage. Ini sebentar akan kita pelajarin. Yang pertama kita bisa pakai online transfer. Bisa menggunakan command line, nanti akan ada perintah, harus perintah pakai command line ya. Kemudian kita bisa self manage copies, atau kita bisa drag and drop data. Ini semua masuk dalam kategori online transfer. Nanti kita akan belajar bagaimana ngetik kodenya ke dalam command line. Selanjutnya kalian bisa bikin kayak scheduling, penjadwalan. Misalkan setiap jam 5 di hari Minggu dia akan transfer data ataupun menyimpan data. Itu bisa kelihatan di dalam. Nah, kemudian kalau mau pakai yang sifatnya keluar ataupun pakai data tersendiri, tidak pakai lainnya Google Cloud, kalian bisa pakai transfer appliance. Namun ini masih dalam tahapan beta. Ya, namun kalian sudah bisa pakai ya. Nah, cloud storage ini kelebihannya juga ini yang saya sukanya karena dia udah bisa kerjasama gitu. Ibaratnya connect dengan layanannya Google Cloud yang lain. Apa itu? Cloud storage itu bisa connect ke BigQuery. Kalau kita mau import dengan ekspor data table, cloud storage ini bisa connect juga ke App Engine. Nah, ini ya, kemarin kan udah belajar App Engine. Nah, App Engine itu kita bisa taruh penyimpanan datanya di mana? Di cloud storage. Jadi bisa naruh objek data, bisa naruh log data, bisa bikin backup data store-nya, penyimpanan datanya, bisa masuk melalui cloud storage yang connect dengan App Engine. Cloud storage ini juga connect dengan Compute Engine. Dia bisa kita pakai untuk naruh image ataukah backup dari sistem operasi. Kemudian ada beberapa objek storage yang sifatnya general yang bisa kita taruh. Ada bisa naruh juga script data. Nah, itu bisa manfaatin Compute Engine yang disimpan datanya ke dalam cloud storage. Terus cloud storage ini bisa connect juga dengan apa? Cloud SQL. Nah, kalau kalian mau import data ataupun ekspor data SQL, objeknya, titik SQL-nya bisa kalian taruh ke dalam cloud storage. Misalkan ya, kalau kalian udah belajar belajar web sebelumnya, kan udah pasti belajar bagaimana bikin database di bikin database itu di MySQL. Kemudian kalau kalian mau backup kan bisa diekspor tuh. Ketika saya ekspor nanti akan jadi satu file SQL. Nah, file SQL-nya ini bisa kita taruh ke dalam cloud storage. Nah, ada hal yang menarik di Google Cloud, GCS atau Cloud Storage. Apa itu? Dia punya object versioning. Nah, ini kelebihannya. Jadi misalkan kita punya satu model aplikasi, ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Semuanya kalian bisa bikin juga model penyimpanan itu dalam beragam versi. Jadi, versioning ini bisa kita pakai kalau kalian mau memperbarui sebuah berkas. Jadi, pembaharuannya itu akan dipakai, namun bagaimana dan yang data yang lama, berkasnya itu akan disimpan dan tidak akan langsung dihapus. Gitu. Tapi dia sudah digantikan dengan berkas yang baru. Itu adalah versioning. Nah, berkas sebelumnya ini akan ditaruh, ini ditaruh menjadi satu versi yang siap untuk diakses atau versi lainnya.
Nah, ini gunanya buat apa? Kalau kita punya fitur ya, ada bertambah A, B, C, D, E, F, G misalkan. Kemudian ada penambahan fitur lagi H. Nah, fitur H-nya ini kita bisa masukkan sebagai model versioning, tapi ketika dia nggak cocok, nggak match, kita bisa kembalikan ke versi sebelumnya yang fiturnya hanya ada A sampai dengan G misalkan. Nah, object versioning ini bisa kalian pakai nanti ketika kalian sudah bikin bucket di dalam cloud storage. Jadi ingat ya, kata kuncinya ada bucket sebelum naruh objek. Nah, mesti diingat juga ada life cycle manajemennya. Jadi kayak kemarin kita belajar life cycle, ada startingnya, ada reliable datanya ketika udah dibuat. Life cycle management ini ada juga di dalam penyimpanan datanya Google Cloud. Jadi life cycle ini dia akan diturunkan mulai dari multi regional kah, ke regional kah, menjadi nearline atau hotline untuk mengurangi pembiayaan. Jadi misalkan saya awalnya tadi pilih multi regional. Nah, jadi multi regional ini bisa kita turunkan ke regional. Saya pakainya datanya itu regional, oke, akan diturunkan menjadi biar lebih murah, turunkan jadi nearline. Dari nearline saya mau lebih murah lagi, oke, turunkan nanti jadi hotline. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan nantinya ya. Jadi kita bisa ngatur kelas penyimpanannya, kita bisa gunakan lifecycle management ini untuk menghapus objek datanya yang ada di dalam Google Cloud. Nah, ada beberapa kondisi yang mendukung operasi lifecycle management. Yang pertama ada age, yang jadi usianya ketika udah ditaruh dalam storage itu hitungannya dalam satuan hari. Jadi kalau ada nanti kalian lihat ada variable age, itu satuannya umur dari berkasnya. Kemudian ada satuan created before, ini akan dilihat apakah objek ini telah disimpan atau dibuat sebelum dari waktu yang dibuat, sebelum waktu yang diset. Kemudian ada is live, kalau dia kondisinya true, berarti ini objeknya sedang live. Kalau false, artinya objek ini nggak hilang, tapi dalam kondisi idle. Kemudian ada match storage class, objeknya ini ditaruh dalam bucket, kemudian kelasnya kalian bisa atur di sisi penyimpanan. Kemudian ada number of new version, ini bisa diatur, kalian bisa tentukan apakah dua dari satu objek ini dia mengalami versi update. Jadi model ini akan menentukan kondisi dari lifecycle management. Dari mana ya, age, created, is live, match, number of new version. Nah, nanti pada saat kalian buat itu akan kayak gini ya, bisa diperhatikan layar kalian. Misalkan saya akan bikin akhir bucket kayak gini. Kalian akan milih datanya apa, sifatnya mau region atau multi region atau dual region atau hanya region. Ini sudah jelas ya. Ini dual region saya sudah jelasin. Kemudian lokasinya kalian menaruhnya di mana gitu. Oke, sifatnya itu saya pakai multiple region. Multiple region yang ada di US gitu. Nah, ini bisa ditaruh. Terus bagaimana model penyimpanannya? Apakah standar gitu ya? Apakah nearline, apakah cold line, ini bisa diatur. Terus bagaimana aksesnya ketika dikontrol? Oke, ada fine grain ataukah kalian mau atur tersendiri? Ini ada ya, jadi create bucket itu nanti akan kelihatan step-step seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa biayanya Kak? Oke, biaya itu akan dihitung seberapa besar dengan gigabyte data. Nah, sekali lagi, biaya dihitung dengan total penyimpanan ini disesuaikan dengan gigabyte data. Biaya aksesnya itu untuk kelas nearline dan hotline itu juga akan berbeda. Jadi tarifnya disesuaikan dengan lokasi penyimpanan dan jenis kelas yang kalian pakai. Jadi lokasinya entah di Amerika kah, entah di Tokyo kah, entah kah di Mumbai, itu beda-beda. Kalian menyesuaikan. Kemudian kelasnya, gitu. Apakah dia region kah, multi region kah, dual region kah, outline kah, nearline kah, itu akan diperhitungkan. Kemudian kalian bisa atur juga gitu ya, cost-nya apakah dia pakai Google Manage Key atau enggak. Nah, ini ada biayanya ya, kalau kalian set di sebelah kanan nanti akan kelihatan. Storage-nya itu kita akan ngebayar 0,026 giga per bulan. Jadi kalau belum nyampe 1 giga ya lebih murah lagi. 0,0026 ini masih belasan ribu ribuan sih, nggak per bulan, nggak sampai ratusan ribu yang kalian bayar. Kemudian data retrieval-nya ada, kemudian ada operation, misalkan dia melakukan satu kali perhitungan sampai 1000. Kalau udah sampai 1000 proses perhitungan, ya ini akan kena charge 0,0005 dolar. Kalau kita pakai model perhitungan yang B itu 0,004
per dolar. Nah, ini kalian bisa lihat adik-adik ada ketersediaan SLA-nya. SLA itu Service Level Agreement-nya, artinya dia jamin bahwa datamu itu 99,95% datanya akan selalu ready. Kalau kalian mau set rubah biayanya dalam bentuk dolar, bisa dipilih nanti di sini ya, di select datanya. Kalau kalian mau lihatnya dalam rupiah, tinggal dipilih aja ganti ke Indonesia atau rupiah. Itu tadi Google Cloud Storage. Sekarang kita bahas persistent disk. Apa itu persistent disk? Jadi persistent disk itu adalah penyimpanan data blok dengan performa tinggi dan tahan lama. Jadi kenapa saya bilang dia performa tinggi dan tahan lama? Dia siapkan kita satu data tersendiri yang nggak dicampur dengan yang lain. Ibaratnya kayak satu siapin SSD dengan hard disk. Yang dipasang kemana? Dipasangnya ke mesin virtual atau compute engine. Ataukah Kubernetes engine. Jadi pada saat kemarin, kalian buat compute engine sama Kubernetes engine, kalian bisa set. Mau pakai persistent disk atau tidak. Gitu ya. Nah, kelebihannya persistent disk itu apa aja? Pertama, durable. Dia dirancang ya, datanya itu dirancang dengan daya tahan yang tinggi, bisa dipakai secara berulang atau redundant untuk pastiin integritas data. Kemudian data volumenya independen, gitu. Jadi kalian bisa lepaskan atau atur disknya, bahkan setelah kalian hapus mesin virtual kalian, itu disknya tetap ada. Kemudian ada volume size. Nah, volume size itu bisa diatur hingga 64 tera. Jadi bayangin ya, kita punya satu hard disk 64 tera, bisa ngatur penyimpanan. Kemudian kita bisa atur misalkan nggak butuh sampai 64 tera, kalian bisa resize. Ya, jadi tanpa perlu kita restart mesin virtualnya kita atau apa namanya di restarting layanannya kita udah bisa langsung pasang ulang di sini. Nah, ingat yang mesti dipahami ketika kalian masuk di Google Cloud, kalau VM kita punya penyimpanan lokal sendiri, datanya disimpan, itu pasti akan hilang ketika VM-nya dihapus. Jadi ingat ya, kalau saya bikin misalkan virtual mesin A, tapi saya simpan dalam data lokal. Ketika saya hapus virtual mesinnya, otomatis penyimpanannya juga hapus. Ada tetapi ini ya, ketika saya buat virtual mesin, tapi jenis penyimpanannya berbeda, dia nggak pakai lokal ya, kita pakainya persistent disk. Ini baik ketika VM-nya itu rusak, baik VM-nya itu mati, baik itu VM-nya itu kehapus, data kita tetap aman. Kenapa? Karena disiapkan satu hard disk eksternal terpisah, gitu ya. Hard disk eksternal terpisah yang dipakai di VM-nya kita. Jadi walaupun dihapus VM-nya nggak akan ada masalah. Ibaratnya kayak gini ya. Saya pakai satu laptop, datanya disimpan di drive C, gitu ya, di drive C. Kalau kehapus OS-nya diinstal ulang, ya udah berarti data di C itu hilang. Sedangkan kalau persistent disk, kita naruh data itu di flash disk ataukah naruh di hard disk eksternal ataukah naruh di D atau di E, ketika di uninstall atau install ulang, data kita tetap. Nah, persistent disk ini dia independen. Kenapa? Tidak akan kepengaruh dengan VM. Dia bisa digunakan di beberapa VM. Nah, ini enaknya juga. Jadi misalkan saya punya 64 terabyte untuk penyimpanan data, ada virtual mesin mau simpan data lebih dari satu. Jadi misalkan saya punya 3 virtual mesin, satu untuk aplikasi sekolah, satu untuk aplikasi kampus, satu untuk aplikasi kantor. Datanya semuanya disimpan di satu persistent disk yang sama. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tergantung dari kebutuhannya kalian masing-masing. Ya. Nah, ini mesti diingat juga, persistent disk itu ada dua jenis. Ada namanya SSD sama HDD. Jadi ada solid state drive. Jadi kalau kita sudah tahu ya, kalau pakai SSD ya pasti dia kencang. Tapi dari sisi harga pasti lebih mahal. Sedangkan kalau kita pakai hard disk atau HDD, memang latensinya rendah. Latensinya itu lebih tinggi karena perputaran hard disk ya itu lebih lambat dibandingkan SSD, namun dia lebih murah dibandingkan dengan SSD. Jadi keduanya akan dukung sampai 64 tera, kalian bisa atur di kondisi pada saat terpasang VM pun. Nah, yang mesti diingat juga, persistent disk ini dia sifatnya regional, dia hanya bisa berpindah gitu, dalam satu region atau zone yang sama. Jadi kalau misalnya kita sebut US zonnya US ya, berarti dia hanya masuk di zonnya US, tidak bakalan pindah ke Asia dan lain-lain. Ingat juga persistent disk ini dia punya ketersediaan tinggi,
akan ada di beberapa zone, jadi kita nggak perlu atur dia modelnya regional ataukah dual dan lain-lain. Dia sudah jelas modelnya adalah regional. Persistan di sini hanya digunakan satu zone dan kita bisa atur ya yang mana zone yang kita mau pakai supaya dia jadi pilihan yang baik dan lebih murah. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada? Oke. Mengenai penyimpanan ya. Jadi hari ini kalian belajar ada penyimpanan sifatnya region, ada multi region, ada dual region, ada yang nearline, ada coldline. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kapan gitu. Nah, pakainya yang menyesuaikan ketika kalian punya kebutuhan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba praktik. Jadi saya coba praktikkan. Nah, silakan buka ya. Jadi kalian tinggal buka dulu cloud.google.com-nya. Materi kan sudah ada saya kasih ya. Jadi materi itu udah ada saya kasihkan juga. Kalian tinggal pakai sebenarnya. Ini. Nah, ini saya share. Jadi kurang lebih seperti ini. Di masuk layanan cloud kalian, kemudian silakan buka modul yang udah kakak kasih. Jadi di modul itu udah ada sampelnya, kalian tinggal belajar, kalian tinggal ikutin aja beberapa petunjuk-petunjuknya. Yang pertama adalah kalian akan diminta untuk login, kemudian masuk ke bagian menu data storage. Saya coba share ulang ya. Stop. Then sorry, window ini present ulang. Kalau nggak kelihatan silakan ngomong ya. Kalau nggak ngomong saya anggap aja artinya itu sudah kelihatan di layar kalian masing-masing. Jadi kalau mau dilihat datanya sebelah mana untuk storage ya tinggal klik aja ini. Nanti kita tinggal scroll ke bawah, nanti akan kelihatan tulisan ada namanya storage. Ya, di semua data storage di situ. Bisa juga kalian masuk melalui terminal. Jadi terminal kita tinggal klik ini seperti ini. Tinggal klik, tunggu sampai ini selesai, masuk ke dalam terminal datanya. Nah, kemudian kita bisa bikin Google Storage. Jadi langkah pertama adalah ngebuat dulu bucketnya. Jadi buat dulu bucketnya. Ini perintah apa? GS util. Jadi perintahnya GS Google Storage Utilization, GS util. Kemudian kita ambil ya misalkan MB seperti ini, Google Storage MB minus L. Kemudian kita tinggal atur mau pilih regionnya apa. Misalkan ya, misalkan saya mau taruh regionnya di Asia, Southeast Asia 1. Atau misalnya saya mau naruhnya di multi region. Nah, di Asia. Berarti kita tinggal pilih minus L kemudian Asia. Tapi kalau misalkan kita mau naruhnya di Southeast Asia 1 atau di Tokyo, ya tinggal pilih aja. Minus L Asia. Ada authorize Asia. Kemudian masukkan mau naruhnya di mana, Asia berapa, misalkan Asia Southeast East 1, saya akan naruh di sini Asia Southeast East 1. Kemudian kita kasih bucketnya di Google Storage, nama bucketnya apa, misalkan saya kasih nama bucketnya adalah Ahyar Bucket. Jadi ini penyimpanannya ya, namanya Ahyar Bucket. Nah, selanjutnya akan dibuat sama si Google Cloud. Ya, akan kelihatan ada storage dengan nama Ahyar Bucket yang sementara lagi dibuat. Tuh. Nah, selanjutnya adalah misalkan ya, selanjutnya adalah kita naruh, mau ngecek ya, apakah datanya sudah dimunculkan atau tidak, ataukah datanya sudah kebuat atau tidak. Kita bisa pakai perintah gs util ls gitu. Tinggal di enter, nantinya akan diperlihatkan saya sudah punya penyimpanan apa aja itu, ini dia, ada namanya Ahyar Bucket. Nah, kemarin kalau kalian udah
menjalankan satu baris perintah, aplikasi kalian itu udah jalan, biasanya akan ada kelihatan juga storage apa aja yang lagi jalan sekarang. Ya, jadi storage apa aja yang lagi jalan sekarang itu diperlihatkan di S, Google Storage. Nah, ini basis perintahnya ya, GSUtil-ls untuk melihat apakah Google Storage kita itu udah kebentuk atau enggak. Nah, selanjutnya kita akan ngupload gambar. Nah, bagaimana cara kita mengupload sebuah gambar pada bucket? Itu cukup mudah. Kalian bisa arahkan kursor kalian ke sini, ada pilihannya more, gitu ya. Kemudian ada pilihannya upload file. Ya, jadi ada pilihannya upload file. Seperti itu. Ya. Jadi kita akan naruh file ini ke dalam storage-nya kita. Ya, jadi ke dalam storage-nya kita. Gimana caranya? Kita tinggal pilih yang baris 3 tadi, kemudian pilih upload file, kemudian cari aja. Misalkan saya ngupload satu gambar ya, anggaplah ini, namanya test JPG. Saya open, bisa dilihat sebelah kanan, transfer filenya akan berlangsung. Jadi dari Google Cloud akan memproses untuk penguploadan datanya. Jadi Google Cloud akan memproses penguploadan datanya. Oke, sorry, terus lagi. Saya lanjut. Nah, tadi udah ngupload data ya, jadi udah berhasil ngupload datanya. Namun bisa diperhatikan kalau data yang diupload itu dia ada di luar, belum masuk ke Google Storage. Nah, kalau mau baca Google Storage ya pakai perintah ini. Bisa dilihat ada di sini. Tapi kalau kita mau lihat datanya ada di mana, masih ada di dalam, di luar ya. Masih ada di sini, di JPG. Belum masuk ke dalam Google Storage. Gitu. Nah, sekarang apa namanya? Kita kan pakai proses copy paste ya. Jadi kalau kita mau masukin datanya ke dalam storage itu gimana caranya? Gitu. Kita bisa pakai apa namanya? Kita bisa pakai perintah copy file dalam Linux. Apa itu? Pakai perintah cp. Nah, perintahnya kalau kita mau copy filenya, kita bisa pakai ini. dsutils Google Storage Utilization. Kemudian pakai perintah cp, copy file, cp. Kemudian apa nama filenya? Ya, nama filenya yang ada di sini adalah test.jpg. 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 Kemana? Nah, kita mau arahinnya kemana? Ke Google Storage dengan bucketnya akhir bucket. Jadi kita pindahin ke Google Storage. Yes. Ke bucketnya di mana? Ke sini nih, bucketnya. Jadi akhir bucket. Jadi kita akan pindahin test JPEG ke akhir bucket. Kemudian kita tinggal enter. Nah, ini sudah dipindahin nih. Ada satu proses, kita mengcopy file, test JPEG, kita pindahin ke dalam Google Storage akhir bucket. Nah, kita coba lihat apakah datanya udah ada atau belum. Pakai perintah apa? gsutils ya. Utilization ls. Kita panggil Google Storage-nya. Misalkan akhir bucket. Jadi kita mau lihat semua file yang ada di dalam akhir bucket. Nah, bisa dilihat di dalam akhir bucket hanya ada satu file dengan nama test.jpg. Seperti itu. Kita lihat ya. Jadi basis perintahnya sangat mudah. Kalian cukup mengetikkan tahu perintah copy paste data. Nah,
Kita bisa cek juga isi bucket kita, apakah gambar itu sudah masuk dari user atau tidak, gitu ya. Supaya datanya ini ketika dia dilihat, gitu ya, ya dilihat itu bisa diakses sama semua orang. Nah, pakai perintah apa? Kita pakai perintah all users. Ya, jadi kita mau deploy nih supaya ini bisa diakses ke umum. Nah, pakai perintah apa? Pertama, Google Search Visualization, kemudian ACL, kemudian pakai perintah ch, ya, kita mau atur konfigurasinya, -u untuk user. Kita mau akses semua user itu bisa bisa akses, jadi kita buka -u all user, ya, jadi -u all user, all users, PS. Kemudian titik 2, kita cuma kasih permission untuk di-read, ya, jadi hanya permission untuk nge-read data doang. Kemudian yang mana untuk bisa di-read? Ya, bucketnya kita. Bucketnya apa? Biar bucket tadi, biar bucket. Kemudian filenya apa ya? Nama filenya adalah test.jpg. Nah, jadi bisa lihat ya, saya akan kasih akses ke semua users. Fokusnya adalah nge-read data, di mana data yang ada itu adalah test.jpg yang ada dalam Google Storage bucket dengan nama bucket akhir bucket. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, ACL-nya udah diupdate ya, udah bisa dilihat seperti itu. Jadi udah bisa diakses keluar. Nah, sekarang kita mau lihat dia dalam di luar, itu cukup gampang. Jadi kita tinggal akses saja, gitu. Jadi pakai API. Nah, pakai API bagaimana? Jadi kita tinggal panggil aja pakai storage. Jadi www atau http. Gitu. Jadi http kemudian apa nama Google API-nya, apa nama bucketnya. Jadi contohnya di sini saya akan buka tab baru. Misalkan nama bucketnya adalah akhir bucket. Ya, jadi kemudian nama filenya adalah test.jpg. Dia akan kelihatan test.jpg. Saya enter. Nah, ini akan kelihatan. Jadi bisa dilihat ya, datanya sudah diakses by link. Ini bisa dilihat ya, datanya sudah diakses by link. Dan ini langsung nge-view. Ini ya, ini langsung nge-view, bukan bentuknya kayak Google Drive. Bukan. Dan ini link gambarnya bisa kita masukkan ke dalam mana? Ini link gambar bisa kita masukkan ke dalam HTML. Ya, jadi itu kelebihannya, sudah ke publish bisa kita masukkan ke dalam HTML. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut lagi, bagaimana ngaturnya dalam bentuk versioning? Nah, kita bisa atur versioning dengan perintah gs util Google Storage namanya utilization dengan memanggil perintah versioning. Jadi versioning, kemudian kita setnya kemana? Setnya on kemana? Ke Google Storage dengan nama bucket akhir bucket. Ya, jadi akhir bucket. Jadi saya akan set versi set versi di setnya on, diaktifkan ke dalam akhir bucket. Kemudian enter. Nah, kita sudah enable versioningnya. Ya, jadi kita udah aktifkan versioning datanya. Gitu. Nah, untuk memastikan bahwa versioning itu udah jalan, kita bisa pakai perintah ya. Jadi get util versioning yang tadi itu set, kita ganti menjadi get. Nah, jadi get util versioning get. Apakah dia sudah aktif atau enggak? Jadi get, kemudian on-nya kita hapus. Kemudian kita enter. Oke, jika sudah enable, ini artinya versi untuk sistem itu udah jalan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba buat ya, mengunggah file berkas dengan nama yang sama seperti dengan langkah 10 gitu ya. Jadi ada satu file atau tipenya sama. Jadi satu mungkin saya akan rubah gitu. Jadi rubah namanya gitu. Saya gambarnya akan rubah namanya. Kemudian saya akan taruh gitu, dan saya akan taruh dia ke dalam versi live gitu. Jadi saya akan upload satu lagi file gitu, dengan nama file yang sama, namun di belakangnya itu akan ada versi. Di belakangnya itu akan ada versi. Gitu. Jadi baik itu yang versi live ataupun versi yang sama. Gitu. Jadi kita bisa pakai perintah gs util, Jadi gs util
ls minus a. Kita set dulu versioningnya JS ke bucket yang mana, misalkan ke bucket akhir gitu, akhir bucket. Kita enter. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih, ada satu kode di belakang ditambahkan ke dalam satu gambar. Nah, bisa lihat ya. Jadi ada satu kode dipasangin ke dalam satu gambar. Jadi perhatikan, setiap nama di gambar itu akan memiliki penamaan yang sama, namun akan punya versi yang berbeda. Versi yang berbeda. Nanti akan dilihat dari mana? Misalkan lihat dari sini. Oke, misalkan ya, saya ngupload lagi satu gambar nih. Upload file lagi. Filenya sama ya, yang tadi, SJPG. Kita upload lagi. Tuh, nantinya nama file ini saya akan taruh lagi ke mana? Saya akan taruhnya ke bucket yang sama dengan nama file yang sama. Nah, setiap nama file yang sama ini nantinya akan dibuatkan dalam versioning yang berbeda. Walaupun namanya sama, versinya akan berbeda. Kenapa? Tergantung dari penomoran indeks yang ada di belakang sini. Mesti diingat ya, ibaratnya kayak aplikasi Gojek. Nah, memang namanya sama Gojek, tapi di belakangnya itu ada versi 1, Gojek versi 2, Gojek versi 3, dan seterusnya. Nah, untuk melihat version, ya seperti biasa kita les dulu, lihat, oke, ada tes 1 ya, titik JPG. Ini misalnya kalau kita mau hapus, rm tes titik JPG. Kita les lagi, kita hapus ya. Jadi sekarang apa namanya, udah hilang tes JPG, yang ada sisa tes 1 titik JPG. Kita rename dulu rm tes 1 titik JPG ini kita rename menjadi apa namanya, tes titik JPG. Kalau search directory perintah rename Linux. Ini kalau kalian mau belajar tinggal di search aja sih sebenarnya di Google gitu. Rename file in Linux. Nama file Linux. Ini ada pakai perintahnya. Rename Linux. Ini. Rename with copy and delete all file. Ada juga mv. Rename multiple files mv, udah simply cd mv. Oke. Copy rename files. Bisa pakai perintah mv. Ini. Ini juga bisa rename. Oke. mv pakai perintah tes server 1 titik JPG menjadi tes titik JPG. Entar stop ya. Nggak bisa kayaknya pakai ini. Kita hapus saja ya. Jadi kita hapus saja yang tes 1. Remove lagi tes 1. Rename tes remove tes yes. Nah, ini udah hilang ya. Udah hilang untuk apa namanya tes 1. Kita upload ulang filenya. Kayak gini. Setelah selesai kita pindahin ke dalam bucket. Pakai perintah yang tadi ya, sama ini. Ya sutil cp ini. Nanti kita pindahin kita mindahin yang namanya tes JPG ini ke Google Storage akhir bucket. Lalu nanti kita cek ya, apakah di belakangnya ini versioningnya langsung ada. Ini fungsinya versioning, jadi bisa disesuaikan, diatur. Oke, kalau sudah, kita coba lihat, les, ini udah ada. Dan sekarang kita mau copy filenya, pindahin ke dalam bucket, perintahnya sama.
Karena nama filenya juga sama, ya, kita tinggal copy paste aja infonya. Oke, ini udah pindah. Nah, sekarang kita coba lihat ya di dalam Google Storage apakah sudah ada filenya. Kita pakai perintah ini, dsutil ls. Ini bisa dilihat udah ada 2 file. Nah, bisa dilihat ya, sama filenya tapi versinya beda. Sama filenya tapi nomor versinya beda. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu cara pertama ya, by terminal. Cara kedua adalah kalian bisa buat dengan cara klik di sini. Jadi ada cara mudah, klik di sini. Kemudian kita pilih storage, cloud storage. Jadi cloud storage. Kalian buka. Nah, tadi udah kelihatan ya, ini ada nih akhir bucket. Saya lihat ya, jadi ada akhir bucket. Dia sifatnya region, saya naruhnya di USCT Asia 1. Saya naruh data saya itu di Singapura gitu. Oke, kalau nggak mau pakai terminal bisa juga dengan cara main klik-klik aja. Tinggal create bucket kayak gini. Kemudian kita tinggal bikin name-nya. Ingat sekali lagi, name itu harus unik ya. Misalkan akhir bucket 2. Akhir bucket 2. Kemudian kita continue. Nah, nanti akan ditanya, kamu naruh data kamu itu di mana gitu. Apakah dia sifatnya region, dual region atau multi region. Misalnya saya naruhnya di region. Nanti akan ditanya, mau naruhnya di mana? Mau naruhnya di Tokyo kah, di Osaka kah, Singapura, dan lain-lain. Oke, atau mau naruh datanya multi region. Nah, multi region ini ada di mana? US, IN, Asia. Ini tadi sudah saya jelasin ya. Atau kan mau naruhnya sifatnya dual region. Nah, dual region itu mau di mana? UR4, Asia 1 atau 64. Ini bebas ya. Saya misalkan naruh aja di multi region nih. Multi region yang ada di negara-negara Asia. Jika sudah, continue lagi. Dia akan ditanyain lagi, mau tipe akses kelasnya apa, nearline atau outline. Oke, karena ini dia jarang saya akses, ya udah saya pakainya nearline. Sebulan sekali. Kalau setahun sekali pakai outline. Kalau standar ya artinya ya yang standar yang biasa. Oke. Kita continue. Kemudian kita akan ditanya lagi, apakah aksesnya mau uniform atau fine grain? Ya udah, kita coba tes dulu, belajar pakai yang sifatnya uniform dulu ya, yang general. Oke. Kemudian lanjut continue lagi. Kemudian kita pakai Google Managed Encryption Key. Artinya Google akan buatkan kita satu enkripsi data supaya data kita itu nggak mudah dicolong sama orang. Kalau mau bikin sendiri ya udah pakai CMEK gitu ya. Bebas sih dari pilihan mana. Saya pilih aja Google Management Encryption Key. Setelah itu teman-teman bisa perhatikan ya, pricing itu sebenarnya udah kelihatan sebelah kanan. Ini. Uangnya juga kita bisa atur gitu, mau kelihatan dalam bentuk rupiah kah? Gitu. Kalau ada rupiah di sini bisa kelihatan nggak? Oke, nggak ada. Ini di sini baru update di dolar, kemudian yen dan lain-lain ya. Indonesia rupiah belum. Kita anggap aja dulu masih dolar. Setelah itu, adik-adik bisa ngelihat tinggal pencet aja create. Kita tunggu sampai datanya itu dibuat. Gitu. Kalau sudah selesai dibuat, nah bisa kelihatan di sini ya. Udah jadi bucketnya, namanya bucket 2. Ya, saya akan upload file. Tinggal dipilih aja sih, upload file. Kemudian pilih tadi gambarnya, kayak gini. Ini akan otomatis ngupload ke dalam bucket akhir bucket 2. Ini nggak pakai perintah konsol lagi kayak tadi. Jadi bebas ya. Kalian mau pakai dengan cara A, pakai terminal tadi, atau mau pakai cara kedua dengan cara main klik aja, itu bisa. Nah, sisanya adalah kalau kita udah selesai mengupload, kayak di sini ya. Ini kan udah selesai nih. Nah, atur permission gitu ya. Atur permission, klik di sini, ada permission. Nah, cannot get legacy error object when bucket access is enabled. Uniform kan, cancel. Nanti mesti diatur dulu model data permissionnya ya. Edit data permissionnya. Oke, kalau sudah saya atur permission not public file authentic user switch to file drive. Uniform saya bisa.
Oke, ini kalau nggak bisa diakses gitu ya. Kalau di sini nggak bisa diakses secara manual, ini ada edit metadata sama ini ya, permission. Ini kan error ya, karena ICL dia bilang aksesnya itu mesti nggak bisa dibuat gitu. Objeknya itu harus uniform bucket level access-nya itu mesti di enable. Uniform bucket level itu mesti di enable. Ini ya. Nah, ini bisa kita bikin jadi fine-grained kayak gini. Kemudian pilih save. Pilih save. Kemudian masuk lagi kembali di objek. Apakah ini udah bisa? Ini udah bisa. Perhatikan ya. Jadi set configuration itu mesti ke fine-grained. Kemudian masuk di objek. Kita atur permission-nya. Nah, di sini kita bisa atur permission untuk akses data ini mau ke public gitu. Ataukah projectnya ini ke semua user itu bisa ngebaca tapi dia hanya nge-read doang. Oke, kita bisa tambahin add data entry. Kemudian entitasnya itu kita pilih ya. Jadi misalkan pilihnya user, tetap user ya. Kemudian usernya jenisnya apa? Ya saya mau kasih akses ke semua user. Nah, tapi akses semua usernya itu yang dia hanya bisa ngebaca. Oke, kita tinggal kasih aja ketik aja ya, all users seperti ini, dan dia hanya bisa read data doang, seperti ini. Ketika selesai kita tinggal save. Oke, kalau domain all user ini nggak kebaca, gitu ya, all users, sorry bukan domain ya, user, all users. Ini entitasnya harus user, kemudian pilih save. Unknown user, all users, entitas public. Entitas bisa pilih, kalau nggak mau user pilih aja public ya. Save. Nah, ini udah. Nah, jadi dia akan public ke internet dengan copy copy linknya. Jadi tinggal copy linknya. Pastikan bahwa yang di sini ini ya, public to internet. Sehingga data ini bisa kita akses ke luar. Kita copy URL-nya, kita bisa paste. Kita bisa paste di atas seperti ini, kemudian di enter. Nantinya gambarnya akan bisa diakses. Sama ya. Jadi sama persis dengan ini. Bedanya di sini akhir bucket 1, yang ini akhir bucket 2. Settingannya ini melalui terminal, di sini settingannya melalui klik GUI. Jadi ada GUI yang kita buat. Kurang lebih seperti itu, Adik-adik. Nah, kemudian satu lagi tips untuk membuatnya. Ibaratnya gini, saya mau bikin satu aplikasi dengan nama Compute Engine. Gitu ya. Kemudian nanti saya akan membuat webnya itu bisa diakses gitu. Di dalamnya ada gambar. Gitu. Itu bisa pakai apa? Pakai Compute Engine kemarin yang udah kita buat. Oke, caranya gimana? Misalkan gini ya, kita akan menguji Google Cloud Storage ini kita konekkan ke dalam satu VM. Gitu ya, ke dalam satu VM. Caranya adalah kita jalankan lagi kemarin yang pakai perintah Compute Engine ya. Ya, jadi masuk di menu, kemudian pilih Compute Engine seperti ini. Masuk Compute Engine seperti ini. Kita nanti buat ya satu mesin. Gitu ya. Jadi virtual mesin kita coba buat. Create instance. Kita bikin satu instance. Nah, misalkan saya mau bikin web profil akhir. Oke, lowercase ya. Web profil akhir. Misalkan kayak gini. Kemudian saya jalaninnya pakai di Central 1. Kemudian general purpose pakainya RAM yang 4 GB, 1 core. Kemudian pakai Linux. Nah, saya mau allow HTTP sama HTTPS-nya agar bisa diakses keluar. Gitu ya. Jangan lupa di allow HTTPS-nya. Setelah itu kita pilih create.
Nah, kita bikin satu VM. Di dalam VM itu nanti kita akan jalankan satu Nginx ya. Jadi satu perintah Nginx. Kita tunggu dulu sampai kelar. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Tadi kita udah bikin satu gambar bisa diakses keluar, diakses publik, diaksesnya publik. Kemudian kita akan buat satu website profile yang dijalankan di dalam satu virtual machine. Kemudian gambar dari cloud storage itu kita akan akses, ya, kita akan akses gambar itu di dalam satu virtual machine, di mana dia menjalankan satu website yang mengakses data dari Google Storage. Ingat ya, jadi website yang mengakses data dari storage. Mau seperti ini. Ini sudah jadi ya, katanya udah jadi. Kita masuk via SSH untuk install Nginx. Ya, jadi ingat kemarin ini di pertemuan berapa ya? Pertemuan 3 atau 4 ya? Nggak lupa. Ya, pakai perintah apa kalau mau install Nginx? Ya, seperti biasa, sudo apt get install Nginx. Nah, itu kita akan eksekusi di dalam SSH. Ini udah masuk ke SSH-nya. Sudo apt get install. Kita akan install Nginx. Enter. Oke. Yes, pilih enter. Jadi kita punya satu virtual machine yang menginstall apa namanya Nginx atau samalah kalian sebut exam lah. Ya. Exam dalamnya ada app-store, ada Apache sama SQL. Oke, jika sudah, ya, kita bisa akses melalui eksternal API-nya. Jadi bisa dilihat ya, ini tadi, ini pakai perintahnya, sudah apt-get install. Kalau sudah diinstal, ini diingat ya, di sini masuk SSH, kemudian kalian install dengan pakai perintah sudo apt-get install Nginx. Jika sudah, kalian sudah bisa akses itu dengan pakai perintah ini, external IP. Ini tinggal kita klik aja, nanti akan lompat ke web Nginx. Ini udah lompat ke web Nginx. Ini nunggu aktif dulu. Mestinya kalau sudah aktif akan bisa akses keluar ya. Oh, sorry. Ini internal API. Ini bisa dicek kembali ya. Kalau SSH-nya nggak aktif, itu nggak bakal bisa kelihatan di luar. Ini external IP, ini internal IP. Ini aksesnya. Ini. Sebelum jalan. Mestinya ini udah jalanan ya. Apa namanya ini? VM, ya. External VM atau Nginx. Nah, mesti dipastikan bahwa Nginx ini sudah jalan. Ya, jadi mesti pastikan bahwa Nginx ini sudah jalan. Sudo apt-get install Nginx. Kalau udah jalan, ini tinggal pilih external IP. Connection reviews. Oh, firewall. Ini permission nih kayaknya. Ini bisa diedit ulang ya. Kita bisa stop atau ngecek kembali. Ini permissionnya udah keluar atau enggak. Oh, ini udah jalan, perseption sepertinya jalan, SSH-nya jalan. Ini web profile-nya jalan, SSH-nya jalan, profile-nya jalan. Ini bisa. Oke. SSH. Monitoring screenshot. Ini ada masalah dengan VM-nya, makanya nggak kelihatan. Saya reset dulu ya. Reset. Kita bisa reset.
use. Ini mestinya keluar kalau diklik aktif ya. Ini ketolak. Atau kita belajar pakai LAM ya. Saya coba pakai LAM. Marketplace. Minggu lalu kita udah belajar pakai LAM ya. Jadi buat satu layanan pakai LAM. Jadi kemudian LAM ini yang akan kita pakai untuk menaruh Google Cloud Storage. Jadi dalam satu layannya itu kita pakai Cloud Storage. Kita pakai perintah LAM. Misalkan ya, LAMP, LAM. Jadi LAM kita pasang. Misalkan LAM-nya pakai Ubuntu 16.04. Ini mirip kayak exam ya. Kemudian kita launch. Kita launch. Jadi mau pakai Nginx boleh, mau pakai LAM boleh. Ya, jadi mau pakai LAM boleh, Nginx boleh. Ada settingan sama kayak kemarin ya. Kayak gini. Jangan lupa di allow semua HTTP-nya. Gitu ya. Jadi semua di allow HTTP-nya. Setelah selesai apa namanya? Kita bisa deploy. Kayak gini. Oke, LAM-nya akan di-deploy. Tunggu semua sampai hijau ya. Nah, ini alamat website juga itu ada langsung dengan set address-nya. Kalau kita mau apa namanya edit filenya, kita bisa atur juga dengan pakai perintah kita bisa akses juga pakai SSH gitu ya. Jadi pakai SSH. Tunggu semua sampai tandanya warna hijau seperti ini. Nah, ini mesti dilihat juga kalau di LAMP itu kita sudah dikasih akses root user dengan passwordnya user. Ini biasa dipakai kalau kalian mau kode akses ke database. Ya, jadi database udah detail. Kalau mau baca lebih dalam, data seperti itu ada di sebelah kanan ya. Ini udah kelihatan juga di sebelah kanan. Oke, ini udah selesai. Kita bisa akses dengan ini. Sini. Ini ya, masuk di sini. Apache Ubuntu Default Path. Kemudian bisa atur SSH-nya di sini. Ya, jadi SSH-nya di sini. Transferring SSH to K to the VM. Nah, kalau kemarin untuk install apa namanya kaca kilam, jadi kaca kilam itu kan mesti tahu dulu posisi var ataupun www-nya itu ada di mana. Kemudian nanti kita bisa atur apa namanya nama filenya. Kita bisa atur nama filenya, indeksnya itu bisa juga kita atur. Gitu ya. Itu bisa diatur melalui LAM. Jadi kayak gini. Kita lihat apa namanya? Sorry, saya kayaknya nggak kelihatan. Jadi saya stop present, saya share all screen. Ini. Nah, kalau di sini sudah hijau, kalian bisa akses dengan perintah SSH. Ini dia ya, SSH. Sini sudah kelihatan Apache-nya 2,47, MySQL 57, PHP yang dipasang itu adalah PHP 7. Kita bisa lihat ls id/var ls. Nah, ini bisa dilihat ya. Data apa namanya? Biasanya yang ini tuh di mana gitu. Ini adanya konfigurasinya itu ada di sini. Jadi user share doc apache 2 readme gitu ya. Nah, jadi user share doc readme. Nah, kayak gini. Atau kalian mau akses filenya di sini nih. var www kemudian cari ada namanya public html. Jadi /cd/var /html. Bisa lihat ya, jadi /var /enter ls. Nah, ada satu namanya HTML, jadi ada satu HTML. Ini yang di public. Kita bisa pakai perintah cat HTML. Fix directory.
PD HTML class. Ini ada indeks HTML ya, bisa dilihat. Nah, kita coba acak-acak codingan indeks itu HTML. Nah, bisa dilihat ini. Ini semua adalah codingannya. Gitu ya. Jadi notice for users bisa lihat di sini. Apache 2 welcome to Ubuntu. Jadi welcome to Ubuntu 16.405. Kemudian kodenya ada di sini. Ini kodenya ini semua bisa di kalian otak-atik. Ya, jadi ada otak-atik. Nah, dalam sini tuh sudah ada kata kunci ini, ada it works. Nah, bisa nyari kata it works itu Ubuntu Apache 2 ini nih. Ada kalimat ini ya. Apache 2 Ubuntu default ini, page. Ini sama ya dengan konten ini. Kemudian div tag-nya, div plus tag-nya ke bawah. Nah, misalkan mau di apa namanya? Mau di edit gitu. Data ini. Ya, kalau mau ngedit bisa pakai perintah apa? Kemarin kita udah pakai perintah nano. Ini ya. Sorry. Pakai perintah nano. Nah, ini udah. Kalian bisa edit kata-katanya. Oke. Satu edit. Ini untuk yang kotak-kotak, semua kotak-kotak di atas itu. Kayak gini. Ini semua kode ya, kodenya untuk bikin ini, halaman ini. Nah, baru masuk di main page-nya. Ini main page-nya, teks yang ini, itu yang ini. Misalkan di situ saya mau masukin gambar. Oke, kalau mau masukin gambar, perintahnya di HTML apa? Ada yang ingat? Ya, itu ada di HTML, pakai perintah memasukkan gambar. Nah, sama IMG, Kak. Betul. IMG, SR. SRC. Ya, betul. Sama ya, jadi silahkan buka modul. Ada kayak gini, jadi IMG, SRC.
Aduh, sorry ya, jaringan. Saya lanjut. Ini udah sedikit lagi kok tahapannya. Nah, tadi udah berhasil masuk ya. Jadi kita udah ngedit datanya pakai SSH. Jadi tadi udah ngedit datanya pakai SSH. Ngedit datanya pakai SSH yang ada di sini. Ini yang Ubuntu biasa ya. Oke. Ubuntu MySQL, oke. Pakai perintah ya. Jadi ls dulu. cd spasi var /www/html. ls ada indeks, kita edit nano index html seperti ini. Nah, ini udah masuk, kita tinggal edit aja. Jadi edit aja untuk teksnya. Tadi teksnya itu adalah ini nih, kita lihat ya. Nah, dan ini adalah filenya. Ini adalah filenya. Saya akan ganti masukin gambar di dalam sini, ya, yang tulisan it works. Jadi kita tinggal cari aja dulu tulisan it works. Tulisan it works. Nyari teksnya it works. Nah ini Apache, table of content, ada config, scope, dan lain-lain. Nah ini it works. Oke. Jadi di it works ini saya akan nambahin gambar. Perintah gambar itu dengan masukkan img src. img src. Ini sebenarnya petunjuknya udah ada ya. Nah, img src itu kita masukin apa? Kita masukin linknya. Jadi masukin linknya yang udah terdeploy. Jadi yang udah terdeploy. Yang mana itu? Yang bagian ini. Ini ya. Ini linknya. Link gambar dari Google Storage. Ini link gambar dari Google Storage. Ini tinggal masukin aja. Kita paste. Kemudian kita buka. Kemudian kita tutup. Clear-nya adalah ini. Ini sama persis dengan yang di X. Kalau sudah, kita keluar, Ctrl X, save dengan perintah Y, kemudian error waiting index permission denied. Oh, sorry. Mesti pakai nano ya ternyata. Ctrl X. Ya, saya. Sudo nano. Itu nggak bisa diedit karena nggak pakai perintah sudo ya. Pakai perintah sudo nano. Kemudian index titik html. Cari lagi ke bawah yang it works. Kita cari it works. Bagian konten. Nah, ini dia nih. Ya, kita masukin gambar di bawahnya itu works. Oke, img src sama dengan kutip, paste, masukin gambarnya, kutip, tutup, terawal. Ctrl X, Y, enter. Oke, ini sudah berubah. Pastinya ya, ini sudah berubah. Kita coba lihat, kita refresh. Ini muncul tidak gambarnya? Nah, ini muncul. Ini ada di sini ya, keluar image. Cuman yang ini gambarnya tidak munculin karena permission untuk akses ini mesti ada akses modul gambarnya. Tapi setidaknya ini udah muncul. Detailnya sebenarnya ada di sini, ada di sini, kayak gini. Kalian bisa pelajarin lebih detail lagi di dalam pakai perintah yang tadi ya. Kita pakai cara yang minggu lalu. Apa itu pakai engine X biar lebih mudah permissionnya. Kalau yang di LAM ada kendala kayak tadi. Kurang lebih seperti ini. Kalau minggu lalu sudah berhasil toh kasih jalan engine X di dalam compute engine. Itu di pertemuan kedua kalau nggak salah. Yang saya minta ini kalian edit toh, ganti dengan nama kalian. Nah sekarang sintaks yang ini yang kemarin yang diganti dengan nama kalian itu saya minta kalian ganti menjadi sebuah page resume. Jadi ada satu file HTML. Jadi HTML ini silakan kalian download di GitHub-nya saya. Ini sudah ada GitHub. Ada satu file HTML ini ya. Ini kalian download.
kalian copy nanti ini, masukkan ke dalam indeks HTML yang ada di Nginx. Nah, nanti kalian edit Nginx, kemudian masukkan gambar kalian. Jadi kayak ibaratnya portofolio online lah. Jadi ada namanya kalian, kemudian ada penjelasan kalian, kemudian ada foto kalian juga di dalam. Nah, silakan dimasukkan dalam GitHub-nya kalian, download juga, terus kemudian nanti kalian kumpulkan bukti screenshot bahwa ini sudah jalan, ya dengan ada linknya di atas. Hasil bucketnya juga yang kalian udah latihan tadi itu dikumpulin juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi output akhir yang saya minta itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pakai gambar kalian sendirilah. Ada kok itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada deh. Jadi saya minta kalian bikin satu cloud storage, gambarnya ditaruh, panggil gambarnya ke dalam Nginx. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah nggak ada, sorry ya, putus-putus. Malah juga jaringan di sini. Ada anak kecil juga berisik. WFH ya beginilah. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan saja. Silakan dikerjakan, adik-adik sekalian. Kemudian minggu depan itu kemungkinan kita midtest ya. Jadi silakan belajar. Kita kemungkinan akan midtest. Jadi tidak jadinya nanti saya akan kabari di grup ya, di grup. Baik itu kita midtest untuk teori ataukah praktikum. Oke, terima kasih semua untuk hari ini. Jangan lupa absensi di Classroom itu sudah saya bikin sampai siang. Kalian bisa absen untuk dua-duanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama.